Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu, amin ya. Oke, hari ini aku general reading lagi. Aku membacakan energi banyak orang, jadi bisa resonate, bisa juga tidak sama sekali. Ambil sisi positif dari pembacaan aku, buang negatifnya. Oke, di sini tema readingan hari ini, mereka bertanya-tanya, mengapa kamu seperti ini? Mengapa kamu seperti itu? Mungkin ada perubahan di dalam diri kamu, ya. Mungkin mereka bertanya-tanya, ya. Aku merasakan energinya di sini. Mereka atau orang-orang bertanya-tanya. Mungkin beberapa dari teman-teman pandai memanifestasikan sesuatu, menvisualisasikan sesuatu, dan itu menjadi kenyataan. Contohnya kayak gini ya. Kalian mungkin memanifestasikan keuangan, dan itu menjadi kenyataan dalam hidup kalian. Ya mungkin kamu mentor meditasi, mentor loa, atau sering kamu melakukan itu ya, praktek loa, the law of attraction, praktek meditasi, gimana cara untuk menarik kelimpahan keuangan dalam hidup kalian gitu, terutama soal uang gitu ya. Ya, mungkin orang-orang sih mereka bertanya-tanya, kok bisa ya kamu memanifestasikan uang dan itu menjadi kenyataan? Beberapa seperti itu yang kurasakan di sini. Kita mulai saja. Mereka bertanya-tanya, dan mengapa kamu seperti itu? Ya, mereka bertanya-tanya, mengapa kamu seperti itu? Oke. Mereka bertanya-tanya, mengapa kamu seperti itu? Itu yang aku bilang ya. Banyak sekali keajaiban, miracle, mujizat yang terjadi dalam hidup kamu. Dan ini bantuan para malaikat, bantuan Tuhan, semesta, sehingga itu tadi ya salah satunya apa yang kalian manifestasikan itu menjadi kenyataan, terutama terkait memanifestasikan uang, gitu ya. Kamu adalah seorang yang bijak bersayap, atau ada bantuan yang bijak bersayap, angel, sehingga kehidupan kamu seperti ini. Sehingga ya banyak keajaiban tadi, terutama terkait masalah keuangan itu ya. Dan mereka bertanya-tanya, mengapa kamu seperti ini? Mungkin beberapa dari teman-teman sekarang kamu sudah union dengan diri kamu sendiri di sini ya. Beberapa seperti itu. Aku rasakan mereka bertanya-tanya, kenapa kok kamu bisa mensinkronkan sesuatu gitu ya. Entah yang kalian sinkronkan itu apa sih. Terutama mengenai uang yang aku bilang ya. Menukar. Ya, menukar uang dari rupiah menuju ke dolar, rupiah ke mata uang apa gitu ya, seperti itu. Mereka bertanya-tanya, mengapa kamu seperti itu? Aku melihat ya beberapa dari teman-teman ini mungkin persepsi kalian ini bisa berubah-berubah di sini ya. Beberapa. Dan mungkin ada perubahan di dalam diri kalian juga ya. Mungkin sebelumnya kalian menggebu-gebu, sekarang lebih menahan amarah kalian, lebih menahan emosi kalian, nggak segebu-gebu itu lagi gitu ya. Itu yang kurasakan di sini. Kalian sangat sabar sekarang, ya, tenang, menerima, mengikhlaskan apapun yang terjadi dalam hidup kalian. Atau banyak sekali hadiah ya dari semesta, dari Tuhan, sehingga kehidupan kamu banyak sekali keajaibannya, miracle-nya, mujizat gitu loh teman-teman. Oke. Apalagi mereka bertanya-tanya, mengapa kamu seperti ini? The Chess Queen, Ratu Strategi. Ini tidak pandang gender ya, entah kalian seorang wanita, seorang pria yang nonton ini, kalian adalah Ratu Strategi, Raja Strategi, artinya kalian pintar membuat strategi. Strategi itu ya tentu ke hal positif ya. Pandai membuat planning, membuat perencanaan untuk masa depanmu, untuk jangka panjang ya. Pintar menyusun strategi ya, bukan berarti pintar membuat tricky atau manipulatif, itu beda ya. Ya, strategi ya hal-hal positif gitu ya. Kok
Apa yang kamu susun itu, yang kamu rencanakan itu, yang kamu planningkan itu ya terbaik untuk dirimu gitu. Ratu strategi. Nyonya hadiah di sini ya. Mungkin beberapa dari teman-teman yang kamu orang yang nggak pelit ya, suka bersedekah, jiwa sosialnya tinggi banget ya, nggak tegaan, itu yang kurasakan. Suka melakukan pekerjaan amal, donasi atau persepuluhan di sini. Mereka bertanya-tanya mengapa kamu seperti itu ya, dan mungkin kehidupan kamu di masa lampau menjadi seorang the hungry gods, hantu lapar. Hantu lapar di sini artinya mungkin dulu duniawi banget atau terobsesi dengan sesuatu yang merugikan diri kamu, sekarang gak lagi. Kamu melepaskan itu. Ada bantuan Tuhan, bantuan para malaikat ya, sehingga banyak sekali keajaiban di dalam hidup kamu yang dulu mungkin kamu gak sabaran, emosional, bahkan mungkin temperamental, sekarang gak lagi. Kamu tanggalkan kebiasaan-kebiasaan tidak baik itu, unhealthy habits itu gitu loh ya. Apalagi mereka bertanya-tanya mengapa kamu seperti ini ya. Kuat dan tangguh. Kalau kamu adalah seorang wanita yang nonton ini, aku rasakan wanita tangguh, strong woman. Hai, ketemu lagi dengan saya. Entah kalian sadari atau enggak, kamu adalah seorang wanita tangguh. Entah kalian masih single mom, atau statusnya menikah, wanita bersuami. Untuk yang wanita dulu ya, bukan berarti pembacaanku ini untuk wanita saja, bukannya. Kalau kamu adalah seorang wanita, mereka bertanya-tanya, kok kamu sekuat itu, setangguh itu. Dan tentu perjalanan kamu tidak mudah loh teman-teman. Perjalanan kamu di tahun 2019, 2020 atau 19, 20 tahun yang lalu itu di titik terendah banget. Tapi kamu mampu wake up, kamu mampu bangkit, kamu mampu bangun gitu ya. Apakah hati kamu terbuat dari baja? Mungkin mereka bertanya-tanya seperti itu. Apakah hati kamu terbuat dari logam? Kok sekuat itu, setahan banting itu gitu ya? Kok seberani itu? Ya, dan ya beberapa dari teman-teman yang resonate dari pembacaan aku ini, banyak yang menyerang kalian, mungkin banyak haters kalian, banyak ingin menjatuhkan kalian, menghancurkan kalian, tapi kalian masih berdiri kokoh sampai detik ini. Buktinya aja kalian masih bisa menonton videoku gitu. Mungkin banyak ingin mematikan lo gitu ya, dengan cara-cara yang lain, mungkin magic, sihir atau ya. Tapi kamu tidak sendiri di sini. Ini macan ya, mungkin ada kodam leluhur, Tuhan, semesta, angel kayak menjaga kamu, memprotek kamu, melindungi kamu karena dari kekuatan doa kamu gitu ya. Sehingga dari mara bahaya apapun yang ada di belakang kamu, dengan kekuatan doa kamu bisa menyingkirkan gitu, melindungi diri kamu dan keluarga kamu. Dan gambar macan di sini ya, kamu sosok yang gak takut. Intinya kamu ya pada jalan yang benar begitu. Kamu berani, intinya kamu benar. Ratu strategi, pangeran gurunya, kamu bertahan. Walaupun kehidupan kamu mungkin ya beberapa ini, entah terjadi beberapa tahun yang lalu, kamu pernah gak punya apa-apa. Kamu sudah rasakan semua dari pahitnya kehidupan ini, manis, asam, asin, kecutnya kehidupan ini kamu sudah rasakan. Apalagi yang belum dirasakan? Apa? Ya, sudah rasakan. Berkah dari Tuhan sudah rasakan. Kepahitan sudah kamu rasakan. Perjalanan hidup kalian ini aku rasakan tidak mudah, tapi sekarang kenapa mereka bertanya-tanya? Karena kamu sudah union dengan diri kamu sendiri. Yang dulu menjadi the hungry gods, hantu lapar, sekarang kamu tinggalkan, kamu tanggalkan itu kebiasaan-kebiasaan tidak baik itu gitu ya. Mungkin beberapa dari teman-teman di sini aku rasakan kamu sekarang tuh cukup disegan, takut ya, mungkin dengan kekuatan dalam diri kalian, atau karena kalian selalu dijaga ya gitu ya, sehingga siapapun ingin menyerang kalian, menjatuhkan kalian, kalian selalu dilindungi di sini. Ya seperti itu ya. Aku melihat di sini juga mereka bertanya-tanya,
Karena beberapa dari teman-teman ini kamu sudah letting go, melepaskan, forgiveness, memaafkan siapapun yang pernah nyakitin kamu di masa lalu. Energi kamu di sini kayak natural movement, gerakan alami. Mungkin dulu kamu selalu memakai topeng, selalu menjadi fake, palsu, tidak menjadi diri kamu sendiri, dan kamu selalu menjadikan orang lain. Kehidupan kamu banyak palsunya, atau hubungan kamu banyak palsunya, atau orang-orang yang bersama kamu banyak palsunya, banyak memakai topengnya. Sekarang enggak lagi. Kamu sudah lepaskan. Kenapa mereka bertanya-tanya di sini? Itu yang kurasakan. Dan sekarang kalian menjadi the high lady of love and compassion, menjadi wanita yang tinggi cinta kasih sayang, ya. Kalau kamu seorang pria yang nonton ini, ya mungkin sekarang kamu menjadi seorang pria yang sangat empat, gak tegaan, energi feminim strong di dalam diri kalian, menjadi laki-laki yang penuh kasih sayang, penuh cinta. Ya, kalau kamu seorang wanita, yang aku bilang energi feminim ilahi strong di dalam diri kalian, tapi kalian bisa menyeimbangkan energi maskulin di dalam diri kalian. Aku rasakan kalian bisa membalanskan energi itu. Kalau kamu seorang pria yang nonton ini, ya seperti itu. Kalian bisa membalanskan energi maskulin dan energi feminim di dalam diri kalian. Kenapa orang bertanya-tanya? Ya karena itu. Kalian banyak melakukan hal-hal baik, sangat empat, belas asihnya tinggi, wanita atau pria yang penuh kasih sayang, seperti itu ya. Dan aku rasakan di sini beberapa dari teman-teman kalian benar-benar bertransformasi total-totalan di sini, di mana kalian akhirnya berhasil melepaskan pola-pola lama, kebiasaan-kebiasaan lama yang dulu nggak sabaran, sekarang menjadi seseorang sabar banget, seorang yang intuisi banget, bahkan sekarang ya menjadi mentor spiritual kah, atau sangat spiritual, atau vibrasi kalian sekarang menjadi high vibration. Vibrasi kalian mungkin dari 3 dimensi ya sekarang menjadi 4 dimensi, 4 dimensi atau ke 5 dimensi. Dan The Shadow Queen itu menjadi seorang ratu bayangan. Ratu bayangan itu kamu bawa cahaya ya, memberi pencerahan, motivasi, inspirasi kepada orang-orang, tapi mungkin beberapa kali memprivasikan diri kamu. Contohnya kayak gini ya, kalau kamu membaca tarot seperti saya ya, mungkin orang ini cuma mendengarkan suaraku, mungkin ada motivasi atau pencerahannya, tapi orang nggak tahu nama kamu siapa, kamu dari mana, bahkan mungkin kamu mensamarkan suara kamu. Itu contoh kecil. Entah kalian sini menjadi apa, intinya kamu membawa pencerahan, motivasi, membawa cahaya kepada orang-orang yang dalam kegelapan, kepada orang-orang yang membutuhkan cahaya itu. Kamu adalah ratu cahaya, kamu adalah seorang the light worker, pembawa cahaya, malaikat di bumi ini. Tapi kamu menyembunyikan diri kamu. Ya, kamu memprivasikan diri kamu, itu maksudnya. Dan aku rasakannya perjalanan hidup dari teman-teman yang resonate dari pembacaan aku ini, yang aku udah jelaskan tadi, kalian itu pernah di titik tergelap dalam hidup kalian, pernah terkungkung, terpenjara, tersabotase diri dalam mungkin lingkaran gelap, titik terendah yang gelap banget, tapi kalian mampu bangkit, mampu keluar dari kegelapan itu. Ya, karena aku rasakan di sini. Kenapa orang bertanya-tanya? Karena kalian ini sekarang menjadi the ahli panah, the arrow master, ahli panah yang tepat sasaran. Ahli panah. Kalau bilang ahli panah ya pasti kamu tahu kekuatan, keberanian yang ada di dalam diri kalian. Itu sih. Oke, mereka bertanya-tanya karena kamu seperti ini. Mereka bertanya-tanya karena kamu seperti ini. Oke, mereka bertanya-tanya karena kamu seperti ini. Kalau aku rasakan ya, kenapa mereka bertanya-tanya? Kamu bertanya-tanya karena kamu mampu mengakhiri masa-masa yang penuh sulit, penuh tantangan, penuh rintangan dalam hidup kalian. Mungkin bagi yang sudah menikah di sini, perjalanan kamu tidak mudah ya dengan pasangan kamu, dengan keluargamu. Tapi kalian tidak menyerah begitu saja. Mungkin perjalanan kalian seperti baby step, langkah bayi, merangkak jatuh, tapi kalian berusaha untuk bangkit lagi dan sekarang menjadi anak yang berdiri kuat, bahkan berlari kencang.
Ya, karena dalam perjalanan kamu tidak sendiri. Kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini, gitu ya. Ya, Tuhan, semesta, angel, para leluhur selalu menjaga kamu, melindungi kamu, menuntun kamu, sehingga kamu sampai di titik yang sangat-sangat damai ini, gitu loh ya. Oke, mengapa mereka bertanya-tanya? Mungkin beberapa dari teman-teman di sini individual wanita bercerai atau individual pria bercerai, pernah menikah sebelumnya tapi gagal. Ya, kamu adalah seorang wanita atau pria single parent yang sangat cerdas, tegas, berwawasan luas. Kamu lebih fokus dengan karir kamu. Kamu mampu melepaskan siapapun atau apapun yang menahan kamu selama ini. Itu. Kamu seorang yang tegas. Kamu sekarang tidak suka berbasa-basi, A ya A, nggak bisa pindah ke O atau E. Ya. Gitu. Sangat tegas dalam mengambil keputusan, gitu ya. Sangat berani, dan mungkin sekarang kamu punya karir yang bagus sih. Mereka bertanya-tanya, mengapa kamu seperti ini? 10 pedang, aku rasakan yang aku bilang tadi terjadinya kapan? 10 tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu. Kalian mengalami 10 pedang menusuk kalian. Banyak sekali beban-beban yang di pundak kalian, kesedihan, sakit mental, sakit fisik, penyakit, lelah. Kalian sangat lelah karena ada permasalahan di keuangan, karir, ada permasalahan di keluarga juga. Apapun membuat kalian capek, lelah, menguras tenaga, emosi, dan air mata. Aku melihat di sini ada kesempatan, kebahagiaan untuk kalian. Kok kamu bisa laluin yang terberat ini dalam hidup kamu? Karena sekali lagi kamu tidak sendiri di sini. Kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Jika kamu situasinya masih seperti ini, 10 pedang menusuk kalian, kamu merasakan hidup ini kok disendirikan, kok dijauhin, jangan kamu merasa seperti itu. Sekali lagi, kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Kamu tidak sendiri. Tuhan selalu bersamamu, angel selalu bersamamu, leluhur selalu bersamamu. Jangan merasakan kamu sendiri. Ya, artinya ujian yang terjadi datang silih berganti dalam hidup kalian. Ya, supaya jiwa kamu bertumbuh. Kenapa ujian ini datang silih berganti dalam hidup aku, Mbak? Ya, karena Tuhan menyayangi kalian. Tuhan menyayangi kalian. Kalau Tuhan menyayangi kalian, ya kenapa diberikan ujian? Ya supaya apa? Kalian mampu melepaskan pola-pola lama, kebiasaan-kebiasaan lama, orang-orang lama yang menahan kamu, yang membuat kamu menguras tenaga, emosi, dan air mata. Ya, coba kamu kembali ke video ini lagi. Kapanpun aku posting video ini, ketika kamu sudah di titik yang union dengan diri kamu sendiri, mungkin kamu merasakan, ya bukan kamu menangis karena itu, kamu menangis karena kebaikan yang diberikan Tuhan dalam hidup kalian. Kok aku bisa sampai di titik yang damai ini? Karena siapa? Karena Tuhan membawa kamu ke situ. Padahal mungkin kamu tidak menyangka ya, kamu sampai di titik damai ini, sampai di titik tenang ini. Yang dulu perjalanan kamu yang sangat gelap atau di titik terendah banget. Karena pertolongan Tuhan. Kenapa kamu sakit-sakit dahulu baru senang-senang kemudian? Ya supaya apa ya? Apapun kemelekatan dalam diri kamu, dalam hubungan kamu yang harus kamu lepaskan, karena itu tidak baik. Itu tidak baik gitu loh teman-teman ya. Ya. Oke, mereka bertanya-tanya mengapa kamu seperti itu. Mereka bertanya-tanya, kenapa kamu seperti itu? Ya mungkin dulu yang aku bilang terkait uang lagi ya, mungkin kamu pandai memanifestasikan keuangan, memvisualisasikan keuangan, dan itu menjadi kenyataan di dalam hidup kalian. Mentor loa, mentor meditasi, atau kalian sering praktek itu. Atau mungkin dulu kalian sangat boros banget, tidak bisa memanajemenkan keuangan kalian. Sekarang kalian pandai memanajemenkan, menabung, mengatur keuangan kalian, ekstrem cara kalian memberi atau menerima uang. Ya,
Mungkin beberapa ya, karena sebelum aku mulai reading ada terkait uang ya, ada terkait uang di sini, menukar uang, memanifestasikan keuangan, dan sekarang ya kamu pintar mengelola keuangan kamu gitu. The Dead di sini bertransformasi total-totalan. Mereka bertanya-tanya, mengapa kamu sespiritual ini sekarang? Kenapa kamu seintuisi ini sekarang, sesabar ini sekarang? Aku rasakan energinya kamu di sini. Coba lihat ya, banyak orang-orang membutuhkan cahaya dari kamu, pencerahan dari kamu, karena energi kamu sudah high vibration. Yang dulu 2 dimensi atau 3 dimensi, sekarang menjadi 4 atau 5 dimensi. Sini, kamu sekarang sangat dekat dengan Tuhan. Artinya ujian-ujian yang terjadi beberapa tahun yang lalu untuk membentuk diri kamu, ya. Coba lihat ini, kamu di atas ini, vibrasi kamu jauh dari orang-orang yang punya vibrasi yang sangat rendah, sangat low ini. Kamu di atas, kamu sangat dekat dengan Tuhan, bahkan mendapatkan cahaya ini. Cahaya dari Tuhan, penerangan dari Tuhan, ya. Ya, coba lihat gambar ini ya. Jangan kamu merasakan kamu sendiri dalam situasi ini. Sekali lagi, kamu tidak sendiri. Cahaya menerangi perjalanan kamu. Ya, banyak orang-orang di luar sana ya membutuhkan cahaya ini, tapi nggak bisa. Mereka jauh dari cahaya ini. Sedangkan diri kamu sudah di titik ini. Ya. Cahaya menuntun perjalanan kamu, teman-teman ya. Itu The Dead ini ya, kartu kematian. Kematian artinya di sini ya pola-pola lama akhirnya kalian mampu melepaskan. Kalian seperti ya dilahirkan kembali, kehidupan baru di sini. Ya, The Dead. Yang tidak mudah ya, memang tidak mudah. Kamu lewatin proses demi proses dalam hidup kamu, sangat berat. Yang aku bilang Ten of Swords ini, beban yang kamu pikul di pundak kamu sangat berat, tapi ya tentunya jiwa terpilih itu ya tentu jiwa yang kuat ya, kamu bisa laluin itu karena pertolongan Tuhan, pertolongan semesta dan para malaikat, sehingga banyak sekali keajaiban terjadi dalam hidup kalian. Aku rasakan energi bertransformasinya total-totalan, walaupun kamu sakitnya itu kayak aduh gimana ini. Tapi sebelum aku reading ini, sebelum aku mulai reading ini, aku nangis. Tiba-tiba aku bangun langsung sedih banget. Mungkin ada sesuatu yang kamu tinggalkan gitu ya. Mungkin ditinggal istri, ditinggal suami, entah ditinggal karena meninggal dunia ya. Karena kartu The Dead, kartu kematian di sini. Entah berapa bulan yang lalu, berapa tahun yang lalu kalian ditinggal oleh suami tercinta, istri tercinta. Ini terkait pasangan, mungkin pacar ya, atau baru putus dengan seseorang, baru berpisah dengan seseorang, atau kamu akan pindah ya, mungkin pindah ke kota lain, ke pulau lain, ke negara lain, dan meninggalkan seseorang, dan kamu harus terpaksa meninggalkan seseorang itu walaupun kamu berat banget untuk meninggalkannya. Entah seseorang, kalau aku rasakan seseorang yang mungkin sangat dekat dengan kalian dalam konteks percintaan, entah mantan suami, yang mantan istri yang aku bilang tadi, mantan pacar, berapa yang meninggalkan kalian untuk selamanya, atau ya kamu yang meninggalkan mereka karena kamu banyak kesakitan dalam hubungan ini, atau beberapa ada pisah rumah, pisah ranjang, divorce atau perceraian ya, itu karena banyak kesakitan yang kamu dapatkan. Mungkin kamu rasakan hubungan tidak baik, banyak nguras tenaga, emosi, dan air mata, terpaksa kamu meninggalkan dia, pindah ke kota lain, ke pulau lain, ke negara lain. Di sini aku merasakan seperti itu ya, atau itu ya gitu. Scorpio, Air sign, Gemini, Libra, Aquarius ya, itu yang aku lihat di sini. Aquarius strong, Libra ya, Taurus ya, Leo di sini. Ini air sign strong ya. Dan aku rasakan di sini mereka bertanya-tanya kenapa kamu seperti ini ya. Banyak sekali keajaiban yang terjadi dalam hidup kalian. Yang tentunya ini hadiah dari Tuhan, karena kamu mengalami kesakitan ini bertahun-tahun lamanya. Yang aku bilang tadi sebelum aku mulai reading ini, aku tiba-tiba nangis, tidak ada apa ya, tiba-tiba aku spontan nangis, sedih aja, sedih kayak aku sedih meninggalkan siapa gitu ya. Energi beberapa dari teman-teman ku rasakan kayak kalian sedih meninggalkan seseorang,
Sepertinya kalian yang meninggalkan seseorang itu. Kalau ini terkait kematian ya, mungkin seseorang itu yang meninggalkan kalian selamanya gitu ya. Semoga ini bermanfaat. Aku akhiri, bantu like ya, komen yang positif tentunya, subscribe bagi